Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama agar yang kita inginkan kita pelajari dapat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Selesai, kita lanjutkan pada materi berikutnya. Sesuai dengan jadwal, kita membahas tentang para lembaga penegak hukum. Di antaranya ada kepolisian, ada kejaksaan, ada hakim, ada advokat, dan komisi pemberantasan korupsi. Oke, yaitu peran lembaga penegak hukum kepolisian. Kepolisian merupakan alat negara yang diatur oleh undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kita kupas tentang pasal-pasal yang sangat memiliki makna dan arti di dalam kepolisian, yaitu pasal 13 menyatakan bahwa kepolisian memiliki fungsi dan tugas mengayomi, mengamankan, menertibkan, juga memberi pelayanan terhadap masyarakat. Terus pasal 16 tentang wewenang lembaga kepolisian. Itu sebenarnya sangat banyak, tapi kita kupas saja pelan-pelan, yaitu wewenangnya menangkap, menahan ataupun menyita dan sebagainya. Terus melarang setiap orang untuk bertindak keluar atau masuk pada garis yang sudah ditentukan oleh kepolisian, membawa orang penyidik dalam rangka penyelidikan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat atau barang bukti dan sebagainya, memanggil orang yang ingin didengar dan diperiksa untuk menjadikan saksi atau terdakwa nantinya dan sebagainya, mendatangkan orang ahli di bidangnya, karena tanpa orang ahli kepolisian tidak bisa berjalan dengan sendirinya, sebab memiliki keahlian masing-masing. Terus wewenang yang lain adalah menghentikan maupun mengadakan penyelidikan. Jadi polisi berhak menghentikan dan mengadakan penyelidikan terhadap perkara yang dijalankan. Menyerahkan berkas yang sudah didapat dari kepolisian itu kepada lembaga yang terkait, yaitu penuntut umum atau kejaksaan nantinya kalau ada proses peradilan. Di antaranya juga adalah bertindak lain, namun menurut hukum diharuskan karena demi negara, bangsa, kedamaian, dan sebagainya. Itu wewenang dari beberapa banyaknya itu kepolisian sehingga tidak bisa bekerja sendiri. Maka dalam proses hukum, maka kepolisian di depan sebagai penyelidik maupun menciptakan dan mendapatkan apa yang diinginkan dalam proses peradilan. Berhubungan dengan kejaksaan, maka nanti laporan yang didapatkan semua kepolisian itu diberikan pada lembaga kejaksaan untuk adanya tuntutan dan dilanjutkan dan sebagainya. Jadi kejaksaan itu memiliki tugas dan wewenang di bidang pidana. Di bidang perdata, sekarang peran lembaga penegak hukum hakim. Kekuasaan hakim menurut pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 diantaranya kekuasaan merdeka dalam menyelenggarakan peradilan, menegakkan hukum dan keadilan. Itu menurut pasal 24 ayat 1.
Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hakim itu diklarifikasikan menjadi 3. Hakim Agung itu berkuasa di pengadilan Mahkamah Agung. Yang kedua, hakim yang ada di bawah Mahkamah Agung itu disesuaikan oleh lembaga peradilan masing-masing. Itu nomor 2. Nomor 3, hakim konstitusi. Nah, itu yang berkuasa di pengadilan Mahkamah Konstitusi. Peran lembaga penegak hukum advokat. Bukan advokat. Nah, advokat itu bisa dikatakan istilahnya pengacara. Itu nanti yang berhasil tidaknya seorang yang dianggap bersalah itu bisa bebas atau terhukum, itu advokat. Terus kita lanjutkan pada peran lembaga penegak hukum, yaitu KPK. KPK itu menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apa tujuannya didirikan KPK? Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam mengatasi, menanggulangi, dan pemberantasan tindak korupsi. Sekarang wewenang daripada KPK itu mengkoordinasikan penyelidikan dan penyidik serta tuntutannya. Meminta laporan, nah ini meminta laporan instansi terkait, yaitu mencegah tindak korupsi. Nah, oke, dari penjelasan para penegak hukum, termasuk lembaga atau secara individu, dalam proses mencapai keadilan dan perdamaian, dari awal sampai akhir tadi, ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya. Muhammad Danu, saya Bapak Yakin. Oh ya, Muhammad Danu. Ya. Ya. Oke, apa Nu? Ya, saya mau bertanya begini Bapak Yakin. Tahapan proses penyelidikan dan penyidikan itu lebih dahulu mana Pak Yakin? Apa lebih dulu penyidikan Pak Yakin ya daripada penyelidikan? Oke. Mohon pencerahannya Pak Yakin. Terima kasih Pak Yakin. Proses penyelidikan itu adalah proses yang didapatkan dalam rangka perencanaan. Apa yang direncanakan dalam proses penyelidikan, dari mulai tempat, di mana, kapan dilakukan, mencari barang bukti, mencari saksi, dan menetralisir atau membersihkan tempat kejadian. Itu proses. Kalau penyelidik itu orangnya, yaitu kepolisian secara pribadi atau bersama secara kelembagaan untuk mencari hal-hal yang diperlukan untuk proses nantinya diangkat atau diberikan kepada penuntut umum atau jaksa untuk dinaikkan ke peradilan atau lembaga peradilan. Jadi yang dilakukan jelas dulu penyelidikan. Di proses itu direncanakan dulu dan sebagainya sampai mendapatkan apa yang dicari oleh penyelidik. Bisa dipahami? Danu? Nggih, Pak Yakin, terima kasih atas penjelasannya. Dapat dipahami Pak Yakin. Oke. Ya, dari pertemuan ini mungkin saya akhiri dulu. Sebelum kita akhiri, kita berdoa untuk menutup. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk tugas rumahnya, mohon nanti kami share. Juga tolong juga absennya, ya, anak biar kita tahu siapa yang tidak masuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.